Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikada Agus Hendra Jayakusuma, NIM 19101204 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Manajemen Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas atau BMC yang digunakan untuk mendefinisikan suatu bisnis startup. Ide bisnis saya yaitu percetakan. Ini adalah 9 blok BMC yang akan kita bahas. Dimulai dari yang pertama yaitu value proposition, yang merupakan apa sih yang ingin ditonjolkan dari bisnis yang direncanakan. Yang pertama itu ada kebaruan. Untuk percetakan saya nantinya tidak hanya melayani untuk cetak mencetak, tetapi juga untuk menjual seperti alat ATK, alat komputer seperti flash disk, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada kinerja atau performance. Di sini nantinya akan meningkatkan meningkatkan kualitas hasil dari hasil print dan fotokopi. Yang ketiga itu ada akses, di mana nantinya saya akan membuat sebuah sosial media seperti Instagram, Facebook, untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang ide bisnis yang saya bangun. Yang terakhir itu ada kenyamanan dan kemudahan. Di sini jika masyarakat tersebut terkendala waktu untuk datang ke toko ide bisnis saya, nantinya saya akan membuat sebuah channel yaitu WhatsApp bisnis, Gmail, dan email untuk memudahkan mereka mengirim tugas yang ingin dicetak. Nantinya akan dibahas lebih detailnya di blog channel selanjutnya. Selanjutnya itu ada customer segment. Customer segment ini adalah kepada siapa ide bisnis ini ditujukan. Yang pertama itu tentunya anak sekolahan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Yang kedua itu ada mahasiswa. Tentunya anak sekolah dan mahasiswa sangat membutuhkan bisnis percetakan ini untuk mencetak dokumen atau tugas yang diberikan. Yang ketiga itu ada pekerja kantoran. Yang keempat itu ada pengusaha. Pengusaha di sini bisa mencetak seperti kartu nama perusahaannya, banner, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada travel agent. Kita ketahui bahwa pariwisata kedepannya semakin berkembang. Oleh karena itu, sebuah perusahaan travel agent tentunya memerlukan dokumen seperti paspor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mereka bisa mencetak di ide bisnis saya. Yang terakhir itu ada masyarakat umum lainnya. Yang ketiga dari blok BMC yaitu channel. Seperti yang saya jelaskan di value proposition, di kemudahan dan kenyamanan, channel ini digunakan untuk memberikan suatu informasi tentang bisnis saya. Nantinya saya akan membuat WhatsApp bisnis untuk mereka yang nantinya terkendala waktu atau sibuk. Mereka bisa mengirimkan dokumen atau tugas yang ingin dicetak ke WhatsApp bisnis nantinya. Yang kedua itu ada Instagram. Di Instagram ini nantinya akan memuat informasi tentang ide bisnis saya, yaitu percetakan. Yang ketiga ada direct marketing, itu promosi secara langsung atau dari mulut ke mulut. Yang terakhir itu ada Yahoo dan Gmail. Jika nantinya di WhatsApp bisnis mereka mengalami kendala, mereka yang sibuk bisa mengirimkan dokumen atau sesuatu yang ingin dicetak ke Yahoo dan Gmail perusahaan. Setelah channel itu ada customer relationship. Customer relationship ini merupakan hubungan antara saya dan masyarakat atau customer. Nantinya akan diberikan kupon voucher. Setiap berbelanja minimal 20.000 mendapatkan satu kupon voucher.
Nanti bisa dikumpulkan 10 kupon voucher dan mendapatkan diskon sebesar 5%. Yang kedua itu ada promo. Promo ini nantinya bisa saya adakan setiap 1 bulan sekali. Yang ketiga itu ada kartu tanda VIP. Mereka bisa membeli kartu tanda VIP ini sebesar 50.000 dengan benefit mendapatkan hak khusus seperti free laminating, free pembuatan kartu nama, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada revenue stream, yaitu pendapatan. Pendapatan terbesar dari ide bisnis saya yaitu tentunya dari aktivitas jasa sebesar 60%. Yang kedua itu ada penjualan ATK 30%. Yang ketiga itu ada pembuatan kartu VIP. Maaf, tadi yang kedua itu penjualan ATK itu 30%. Yang ketiga itu pembuatan kartu VIP sebesar 10%. Yang selanjutnya itu ada key aktivitas yang merupakan aktivitas apa saja yang dijalankan untuk membangun bisnis ini. Yang pertama itu menentukan tempat usaha. Nantinya bisa saya sewa atau membuat toko. Yang kedua itu mencari supplier kertas dan tinta. Setelah itu membelinya. Yang ketiga tentunya melakukan aktivitas jasa seperti cetak mencetak, fotokopi, dan lain sebagainya. Yang keempat, setelah aktivitas jasa tentunya akan mendapatkan hasil. Setelah mendapatkan hasil itu nantinya akan mengadakan evaluasi tentang mungkin ada kendala saat melakukan aktivitas jasa atau ada problem saat menjalankan aktivitas jasa ini. Nantinya akan dibahas di evaluasi. Yang selanjutnya itu ada key resource, yaitu resource apa aja yang dimiliki, atau penyimpanan apa atau aset apa yang dimiliki oleh ide bisnis saya ini. Yang pertama itu ada toko tempat usaha. Yang kedua itu manusia atau karyawan yang nantinya direncanakan memiliki 1 manajer, 2 desain grafis, 3 karyawan untuk fotokopi, dan 1 orang untuk kasir. Yang ketiga ada peralatan dan perlengkapan usaha seperti AC, mesin printer, fotokopi, komputer, dan lain sebagainya. Yang keempat ada sistem operasional. Setelah key resource itu ada key partners, yaitu seseorang atau investor yang menunjang ide bisnis saya agar bisa tetap berjalan, yaitu ada supplier kertas, supplier tinta printer, dan supplier ATK. Yang terakhir dari blok BMC ini adalah cost structure, yang terdiri dari pembelian bahan baku sebesar 16%, pembuatan atau pembangunan toko 17%, peralatan seperti printer, komputer, dan lain sebagainya itu 23%. Selanjutnya ada gaji pegawai 15%, ada perlengkapan 9%, listrik 12%, dan yang terakhir ada operasional 8%. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan karena ini saya melakukan presentasi pertama online, mohon dimaafkan atau dimaklumi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.